Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Privat, seperti janji kita nih, iya, seperti janji kita akan ngobrol-ngobrol bareng sama salah satu alumni, bisa kita sebut alumni ya, nggak apa ya. Jadi salah satu alumni Les Privat Hidayah, kita di sini kehadiran Azra. Halo semuanya. Hai Azra, apa kabar? Alhamdulillah baik Kak. Oke. Ini pertama kali kita ketemu ya, Iya, Azra ya. kali, So Kak. nice to meet you here. Thank you for coming. Buat Azra, kita udah janji nih sama adik-adik privat atau sobat privat yang lagi nonton nih, kalau kita mau nge-share tips dan trik gimana sih cara masuk ke PTN favorit gitu. Boleh. Sebagai informasi, for your information nih guys, jadi Azra ini adalah sekarang udah statusnya di mahasiswa di Teknik Kimia ITB, betul nggak? Betul. Congratulations. Jadi buat Azra, banget. kita bangga banget nih ada alumni Les Privat Hidayah, salah satu alumni Les Privat Hidayah yang keterima di salah satu PTN favorit ITB lagi itu. Bener-bener kayak impian aku dulu gitu. Dulu jadi ketahuan kan. Impian semuanya kali ya. Iya, impian semuanya, jadi pengen masuk banget ke ITB. Nah, gimana nih rasanya jadi mahasiswa sekarang? Udah lega banget. Alhamdulillah bisa mencapai juga habis berdarah-darah di SMA gitu ya, berjuang. Ya. Belajar gitu ya, terus ya alhamdulillah akhirnya jadi mahasiswa juga. Jadi mahasiswa ITB ya. ya. Terus teknik kimia, aku penasaran kenapa ambil teknik kimia? Saya ngambil teknik kimia karena ini kakak sih kak. Kakak. Iya, Kenapa tuh? Kakaknya kenapa tuh? Kakak aku tuh kan udah tua ya, udah tua, terus udah nikah dan udah kerja gitu. Nah kerjanya tuh di pabrik itu, jadi industrial gitu kan. Jadi saya tertarik untuk ikut teknik kimia, soalnya pengen bikin ini sih pabrik yang ada kimia-kimianya. Gitu. Jadi mungkin itu bisa jadi motivasinya di situ Iya, kali ya. Jadi kenapa ngambil teknik kimia, karena ada kakak gitu ya yang kerja di pabrik dan bergelut di bidang kimia gitu ya. Betul. Terus kalau boleh tahu, emang kalau dari sekolah di zaman dulu mata pelajaran sukanya kimia atau kayak gimana nih? Enggak, saya justru dulu pas sekolah paling suka matematika. Sukanya matematika. Oke. Kenapa suka matematika? Itu menurut saya nggak sombong ya guys. Dari fisika sama kimia paling gampang tuh matematika guys. Jadi buat yang bilang matematika susah tuh jangan anggap susah. Gak banget gitu. Iya. Gak susah itu kok, asal merhatiin gurunya terus tahu konsep rumusnya udah bisa guys. Oke. Matematika kimia masih relate sih, karena kimia masih banyak hitung kan. Iya, masih banyak gitu hitung. Ya. Terus kalau cita-cita nih, kita ngobrol cita-cita. Emang gak cita-cita dari dulunya sejak kecil gitu. Azra tuh pengen apa gitu? Lucu sih, kalau TK saya dulu ingin jadi pembalap mobil. Oke, jadi beda-beda ya? Iya, dari TK dulu. TK pembalap mobil. Terus? SD tiba-tiba jadi dokter, atau kalau nggak dokter tiba-tiba belok ke gamers, YouTubers. Terus mungkin kayak SMP kedokteran. Nah, disuruh sama ayah sama ibu saya, passionnya dokter dong gitu, keren juga dokter. SMA ketahuan tuh saya nggak bisa biologi, berarti saya nggak bisa kedokteran dong gitu. Oke, jadi pas SMA ketahuan nggak bisa biologi. Kayaknya mikir lagi, kayaknya nggak sama kedokteran gitu. Kedokteran kayaknya. Kenapa tuh biologi? Kenapa nggak bisa biologi? Bukan nggak bisa ya, maksudnya kurang gitu. Kurang. Kenapa tuh? Saya tuh nggak bisa materi apapun yang berhubungan dengan hafalan, saya nggak bisa. Sama sih. Jadi terus gimana? Ya jadi SMA mikir-mikir lagi, saya sukanya di apa nih?
Saya suka ngitung, sama saya suka kimia, praktikumnya apalagi kan praktikum kimia. Jadi teknik kimia. Teknik kimia, oke. Nah, Azra ini tadi aku udah bilang kalau Azra itu adalah alumni les privat Hidayah ya. Kenapa aku bilang alumni? Karena pernah belajar di les privat dulu ya? Pernah dong. Kalau boleh tahu berapa lama nih di les privat? 3 tahun dari kelas 10. Oh my god guys, 3 tahun. It's a long time, panjang banget ya. Berarti dari SMA kelas 10? SMA kelas 10. Kenapa tuh pilihnya les privat Hidayah? Sedikit. Kalau lihat dari review ya, Google, saya sempat searching, tanya teman-teman juga gitu. Ini dong, rekomen les privat di mana? Terus teman saya ada yang bilang, wah Hidayah tuh bagus banget katanya. Wah makasih tuh buat temennya tuh. Makasih ya. Ya terus. Kakak privatnya humble, baik banget, terus ngejelasin materi itu detail. Oke. Jadi ya saya juga lihat dari Instagram, Google gitu, ya reviewnya baik-baik, nggak bohong. Okay. So you choose les privat Hidayah gitu ya. Oke. Berarti makasih banget nih buat kepercayaannya. Azra 3 tahun. 3 tahun. Hidayah. 3 tahun pasti meninggalkan kesan-kesannya pasti banyak baik gitu kan ya. Gimana tuh kesannya? Mulai dari tutornya atau jadi pelajarannya? Jadi guys, gimana? Jadi les privat Hidayah itu kakak-kakaknya hebat-hebat karena kenapa? Mereka tuh kuliahnya juga hebat-hebat guys. Yes, alhamdulillah ya. Gitu. Terus pengalaman Azra tutor-tutornya kayak gimana? Waduh. Pengalaman saya pertama kan saya ngambil les privat Hidayah ada tiga materi, matematika, kimia, fisika. Tiga-tiganya beda-beda guru, beda-beda tutornya beda-beda. Nah saya gak pernah ngeluh satupun tutor. Asik, alhamdulillah. Terus gak pernah minta ganti guru aja nggak pernah guys. Pokoknya terima aja gitu terima ya. Aja guys. Selama tutornya enak gitu ya. Selama tutornya enak, terus kita dapat apa yang kita inginkan, ya udah. Materinya paham gitu ya. Saya emang dijelasinnya tuh dari nol guys. Dari basic-basicnya. Dari Azra kelas 10 sampai kelas 12 berarti kemarin ya tetap di les privat Hidayah. Tetap di les privat. Wah, luar biasa nih. Terus kalau misalkan kan tadi katanya tutornya enak, humble ya gitu. Ada nggak sih metode ngajar dari tutor yang Azra kesannya tuh banget? Jadi cara mereka ngajar tuh, ya memang jam pertama tuh kita disuruh ngerjain soal sendiri, atau enggak langsung aja masuk materi ngerjain PR sekolah kah apa. Kalau misalnya dibingung suatu materi langsung tanya aja ke guru tutornya gitu. Ntar pasti sama mereka dijawab, apalagi mereka juga sering ini curhat-curhat, sharing-sharing gitu ya, sharing belajar, terus ada sharing juga gitu. Jadi nggak full belajar doang gitu. Jadi salah teman berarti ya. Iya teman, anggapannya gitu. Teman kita tuh meningkatkan SPI-nya gitu. Jadi kan Fatul Hidayah ada SPI-nya, sistem peningkatan individu. Jadi belajar tuh nggak cuma belajar, tapi kita juga harus gimana sih bikin anak atau siswa itu jadi enjoy belajar kayak gitu. Nah kalau kayak gitu kan ya namanya SMA pasti labil ya, apalagi misalkan dari kelas 10, 11, 12 pasti kemudian gitu kan ya. Kemudian. Nah kalau Azra sendiri cara ngejaga mood belajarnya tuh kayak gimana sih gitu? Kita itu harus ini dulu. Apa bikin tujuan dulu guys. Tujuan. Penting banget ya bikin tujuan. Tujuan atau cita-cita atau bikin aja kayak saya ingin jadi ini gitu. Taruh di kamar atau di apa. Jadi planning gitu planning ya. Semacam planning. Saya planning. Terus gimana tuh? Kalau Azra gimana? Ngaturnya segala tujuannya apa gitu. Moodnya kayak gimana? Pertama tuh tujuan pertama saya membanggakan orang tua. Insya Allah mudah-mudahan ya. Oke, terus? Habis membanggain orang tua, terus keterima di salah satu PTN. Kayak di mana aja gitu. Doa aja, bisa doa aja. Iya, bisa jadi doa. Kalau kita bikin planning itu kan bisa jadi doa ya benar ya. Gitu. Terus gimana? Nah, habis itu itu dua aja udah cukup. Tujuannya yang penting membanggakan orang tua sama masuk PTN favorit entah di mana gitu di mana aja favoritnya ya gitu ya. Yang penting terus berusaha dengan belajar, berdoa gitu ya. Betul. Oke, good banget lah ini. Good boy banget lah. Good boy. Iya. Terus kalau misalkan tadi kan cita-cita udah gitu ya, tujuannya juga udah. Terus tadi belajar di les privat juga. Kalau misalkan motivasi dari Azra sendiri selama belajar itu gimana sih gitu? Mungkin bisa di-share juga ke adik-adik yang lain gitu. Kalau motivasi saya
Selain itu, orang tua tentu iya, ya pantang menyerah. Pantang menyerah. Oke. Saya gini guys, singkat cerita kelas 10 dulu nilai saya kacau guys. Kacaunya kenapa? Bayangin aja fisika 40 guys. 40 disebut guys. lagi ya. Iya. Oke, mungkin di luar sana ada yang lagi nonton juga mungkin, oh iya aku juga kan fisikanya nggak bisa nih gitu, atau sama nih kayak Azra misalkan biologinya aku kurang banget nih gitu kan, nggak apa-apa ya, kita nge-share aja sampai gimana Azra akhirnya lolos gitu kan, salah satu PTN gitu. Nah dari cerita 40 itu gimana dong? Kan saya dapatnya tuh di rapor D. D ya, berarti di bawah rata-rata kan. Pas pulang-pulang, itu dihabisin tuh sama orang tua. Ini kenapa bisa D? Iya. Ini kamu nggak niat belajar atau gimana ini? Terus saya jujur aja, saya nggak ngerti fisika gitu. Oh, kamu harus coba lebih keras gitu. Iya. Kadang-kadang pasti kalian nggak asing sama kata-kata ini. Apa? Orang lain bisa, masa kamu nggak bisa? Sering digituin sama orang tua. Kita tuh kalau lagi sekolah, sebenarnya orang tua tuh ngasih motivasi. Iya, itu tuh sebenarnya ngasih motivasi. Jangan sampai dibawa ke hati gitu ya, justru jadi motivasi aja kalau kita tuh orang tua tuh pengen kita bisa gitu yang darinya nilai 40 beranjak jadi 60, 80 sampai 100 mungkin 100. Gitu ya. Terus gimana tuh? Nah, fisikanya? Itu saya kata-kata itu masuk gitu ke otak. Iya. Kalau dipikir-pikir kenapa orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, iya. Terus? Kenapa? Saya salah di mana? Beda. Saya coba belajar dikit-dikit sekalian belajar juga sama itu les privat tutor gitu buat teman-teman gitu kan, biar lebih jelas. Nah, kira-kira kelas 11 naik fisika 80. Alhamdulillah. Itu ya, jadi kalau usaha itu pasti nggak akan. Iya, usaha nggak akan ngihatin hasil. Iya itu. Kalau kita usaha tuh hasilnya pasti ada aja gitu. Jadi jangan pernah pantang menyerah. Pantang menyerah. Tadi kata Azra tuh jangan pantang menyerah, itu yang benar ya. Kalau kita nggak bisa atau kita nilainya masih kecil, bukan berarti kita harus ngedrop atau harus ngedown gitu ya, harus depresi guys. Tapi justru kita harus tingkatin tunjukin juga ke orang tua kalau kita tuh bisa gitu ya. Usahanya mungkin bisa les tambahan atau belajar sendiri atau gimana kan bisa ya kayak gitu. Buktinya Azra aja dari 40 bisa sampai 80 gitu. Itu kelas 11, kelas 12 naik lagi guys. Tuh naik lagi guys. 90-an kan seneng ya, iya seneng itu usaha. Jadi, ada bukan sombong gitu. Bukan sombong ya, di highlight ya, bukan sombong. Tapi itu bener gitu, kayak kebanggaan buat diri sendiri. Nah, iya betul. Kalau nilai kita tuh udah bagus gitu ya, bukan berarti kita harus membandingin sama orang lain juga, tapi yang penting kepuasan buat diri sendiri, bener nggak? Betul. Terus kalau tadi ya katanya orang tua tuh paling penting banget gitu buat Azra. Iya. Bagi aja peran orang tua itu kayak gimana? Selain tadi kan pengen tujuannya ngebanggain gitu kan, peran orang tua sendiri bagi Azra tuh gimana sih? Bagi saya peran orang tua untuk negur ya. Terus tegur gitu kayak satpam belajar gitu. Satpam belajar. Iya, satpam belajar gitu. Kayak ya guys. Jadi apa-apa saya tuh kalau di rumah dijaga gitu. Kalau hari sekolah emang udah udah bikin janji kalau Senin sampai Jumat tuh gak boleh main-main. Karena itu hari kerja, hari sekolah, saya berarti harus kerja, harus belajar gitu ya. Kalau Sabtu Minggu boleh pergi. Gitu. Jadi benar-benar diatur gitu ya. Iya, maksudnya orang tua tuh berperan memang dari ngatur waktunya, terus ngatur cara belajar Azranya, termasuk masukin les mungkin ya salah satu bentuk usaha dorongan dari orang tua biar Azra juga bisa sukses ini sekarang gitu kan ya. Nah kalau itu kan peran orang tuanya pasti berarti banget ya kalau kayak gitu. Terus kalau misalkan tadi ya les gitu kan Azra tuh. Terus tadi diatur waktu juga sama orang tua, Senin sampai Jumat gimana, Sabtu Minggu boleh keluar gitu kan, hangout gitu kan bareng teman. Nah cara Azra manajemen waktu gitu kayak gimana sih, kan sekolah tuh pasti capek gitu kan, pulang sekolah apalagi udah siang, pulang sore gitu ya guys. Sore bukan siang lagi ya guys, sore gitu kan. Terus ada les lagi malamnya. Itu kan kalau anak zaman sekarang mungkin bilangnya udah nggak sekolah les lagi kayak gitu kan. Terus kapan mainnya? Nah Azra sendiri ngatur waktunya gimana tuh deh? Oke guys, gini tips and tricks dari saya buat yang kesusahan sekolah SMA, terutama SMA nih, SMP lah ya. Kalau sekolah itu kan dari pagi, kurang lebih dari jam 7
Iya, rata-rata betul. jam 7. Pulang sekitar jam 3. Atau kalau misalnya nambah ekstrakurikuler Wih, kok jadi ekstrakurikuler itu bisa sampai sore kan guys. Bisa juga maghrib, tergantung ekstrakurikulernya apa gitu. Buat saya tuh cara bagi waktunya gini, dapat tugas langsung ngerjain tugasnya, jangan ditunda-tunda guys. Nyicil atau kalau bisa nyicil guys, nyicil tugasnya. Jangan ditunda-tunda. Jangan Emang baik sih kalau nunda tugas tuh ya. Iya, ntar makan waktu malam minggu gitu sama pacar. Kayaknya banyak patah hati. Iya. Nggak ada nyebutin pacar. Ntar stres sendiri nanti ya. Aduh, fair belum, tapi kasihan ninggalin pacar nih. Aduh, terus gimana tuh jadinya nggak bagi waktunya? Nah, jadi misalnya dikasih PR, kumpulinnya minggu depan gitu. Ya, aku ngerjain aja pulang sekolah gitu. Kalau misalnya nggak kuat pulang sekolah, tidur sebentar, 1 jam 2 jam, kasih alarm. Habis makan atau setelah maghrib langsung ngerjain nyicil. Gitu. Atau enggak, kalau saya sih dulu punya grup teman-teman gitu yang rajin, maksudnya yang sering kalau dapat PR langsung nyicil aja gitu kan. Berpengaruh banget. Iya, berpengaruh. Teman-teman tuh berpengaruh banget. Iya, maksudnya tuh lingkungan kita gitu ya. Kita juga berpengaruh. Karena kita tuh terbentuk dari lingkungan. Jadi kalau lingkungannya baik, insya Allah kita juga ke bawah baik gitu kan. Jadi carilah teman yang memang bisa diajak ke arah baik. Maksudnya kalau dari sekolah mungkin ngerjain tugas ya tugas bareng gitu ya. Kan kalau tugas gak masalah ya kalau ngerjain bareng berkelompok kayak gitu ya gitu. Terus gimana lagi tuh buat hobinya, mungkin ngelakuin hobi gitu. Jadi manajemen waktunya kayak gimana, bagi-baginya gitu. Namanya juga SMA kan pasti sering nongkrong gitu ya. Nongki ngopi ya. Ngopi ngapain gitu ya. Nah, make waktu ngopinya ngopi bareng, ngerjain tugas bareng. Oh, Masya Allah. Banget ya. Anak kuliah. Iya, anak kuliah harus diperbaiki sambil buka laptop gitu. Harus diperbiasain gitu. Benar. Jadi daripada nggak ada waktu gitu ya, maksudnya nggak ada waktu buat ngerjain tugas ya nggak masalah gitu ya. Sekali daim 2 pulau terlampaui gitu. Jadi nongkinya tugasnya selesai, ngobrol sama temen juga oke. Plus guys. Nah, plus apalagi apa ditemenin sama pacar tadi. Waduh, kalau sama pacar lebih termotivasi kita ya. Iya, jadi pacarannya ngerjain tugas. Iya, ngerjain tugas masa kita enggak. Nah, benar. Berarti emang motivasinya dari berbagai arah gitu ya. Jadi ya bisa jadi ya kayak gitu ya. Terus kalau misalkan tadi kan tadi manajemen waktunya kayak katanya harus kayak gini gitu ya, dari mulai ngerjain tugas, terus diatur waktu tidur mungkin tadi dibilangin sambil ngapain kayak gitu. Nah, kalau apa sih namanya tuh kan itu semua Azra lakuin biar tertata rapi gitu ya. Maksudnya teh waktunya, terus cara belajarnya kayak gitu ya. Kalau ngejaga biar apa sih manajemen waktu itu kan kita suka nggak konsisten ya. Maksudnya tuh nggak konsisten dalam artian udah nih seminggu ini aku ngelakuin kayak gini, minggu depan ngelakuin kayak gini lagi gitu. Ada kalanya gak sih bosen atau gimana gitu dari Azra? Ya mungkin saya pernah karena cukup capek ya. Jadi pasti capek gitu. Iya, pasti emang pasti capek. Capek itu relatif, wajar lah ya. Nah, kita juga cuma manusia gitu kan, manusia super gitu. Bukan manusia super gitu. Jadi pasti ada kalanya bosen dan capek. Iya, pasti bosen sama capek. Nah, enggak apa-apa. Take a day off aja. Iya, betul. Maksudnya jangan ya kalau nggak bisa nyicil tugas atau belajar gitu, nggak usah dipaksa. Justru belajar tuh nggak bisa dipaksa, guys. Benar ya. Kalau belajar dipaksa pasti pasti nggak masuk kalau dia percuma. Oke. Ada nggak dari Azra mungkin pesannya gimana sih biar cara ngejaga, pasti kalau kita belajar pengen bisa gini pasti ada motivasi ya. Yang tadi yang Azra bilangnya motivasinya, cara ngejaga motivasinya biar konsisten aja kayak gimana tuh? Biar kan anak SMA tuh labil tuh kan. Maksudnya tuh pikirannya masih pengen ini, pengen itu, itu, tapi harus tetap punya tujuan gitu. Ngejaga motivasinya tuh kayak gimana sih gitu? Oke. Kalau itu gimana orangnya, Kak? Gimana tuh? Kalau buat Azra sendiri gimana? Kalau dari berbagai POV ya, point of view, saya lihat ada beberapa teman saya dia cara belajarnya tuh sistem kebut semalam. SKS. Kita bilangnya SKS. Tapi kalau SKS bisa. Iya. Dia SKS, kalau SKS dia bisa, berarti ya itu emang cara belajar dia. Karena nggak semua orang cara belajarnya kan sama, guys. Iya, betul.
Tiap orang pasti beda-beda. Tiap orang pasti beda. Punya gaya belajar yang iya, ada yang beda. Termasuk saya tuh belajar biasanya seminggu sebelum ada ulangan atau UAS UTS gitu. Biasanya seminggu udah cukup. Ya, pemantapannya ya. Pemantapannya seminggu. Cuma kalau misalnya kayak tugas numpuk nih, emang gurunya killer semua nih, jadi killer guys. Tugas guys. Tugas numpuk, waktu belajar nggak dapet, terus ini tugas gimana gitu. Nah, saya kadang-kadang ngikutin sistem kebut semalam sih. SKS itu ya. Tapi emang nggak sehat juga sih guys sistem kebut semalam gitu. Karena tidur malam-malam. Iya, tidur pagi-pagi, biasanya bangun otak jadi nggak enak aja gitu ya. Enak aja feelnya. Jadi rekomen jangan keseringan SKS ya. SKS. Gitu. Pokoknya kalau ada tugas, kalau ada masih ada waktu langsung aja gitu ya. Atau mungkin bisa nongki sambil ngerjain tugas gitu ya tadi sama temennya. Nah, oke Azra, mungkin sekarang kita mau break dulu sebentar. Kita nanti lanjutin lagi. Bu, gimana sih rasanya jadi mahasiswa? Nah, kita mau ngulik-ngulik ITB. Itu kan tadi udah masa sekolahnya udah sama motivasinya. Sekarang nanti kita break dulu. Kita akan lanjut lagi buat ngebahas gimana rasanya jadi seorang mahasiswa. Oke. Kalau gitu guys, kita break dulu. Kita sambung lagi nanti ya. Hai Sobat Privat, bagi kalian siswa-siswi dari jenjang TK hingga alumni yang membutuhkan proses pendampingan belajar, Privat Tridaya siap menemani kalian. Adapun program belajar kami yaitu Untuk setiap program belajar tersebut, Les Privat Tridaya memberikan prosedur layanan belajar yang terstandarisasi, fasilitas belajar yang lengkap, serta protokoler kesehatan untuk program belajar offline. Adapun program Les Privat Tridaya yaitu Les Privat Tridaya juga mempunyai aplikasi yang bisa kalian install di Google Play Store loh. Namanya Privat Tridaya. Oke guys, kita balik lagi nih, masih bersama Azra. Kalau dari tadi kalau ada yang nanyain nama lengkapnya siapa, Azra Hijran, benar ya? Hijran, ya. Oke. Azra Hijran, dia sekarang berstatus sebagai mahasiswa Teknik Kimia ITB. Tadi kita udah tanya sih ya, kenapa pilih Teknik Kimia ITB. Terus sekarang gimana rasa jadi mahasiswa gitu kan? Mahasiswa. Berstatus mahasiswa gitu ya. Iya. Jujur beda banget guys sama SMA. Pastilah ya. Jangan sepelein inilah kuliah guys. Soalnya emang berat, lumayan cukup berat. Apalagi sekarang lagi pandemi gini kan. Nah iya, gimana tuh kuliahnya sekarang kalau lagi pandemi gini? Online kan ya? Online ya, jadi dosen ngajar-ngajarnya online. Memang ini sih agak rumit. Soalnya kan belum sama gangguan internet gitu. Ya, jadi teknis ya. Iya, teknis gitu. Jadi kita pas diajarin atau pas lagi kelas emang suka terganggu gitu, kayak ini nyatet agak lemot gitu-gitu mau gimana. Betul. Tapi ya selama ini sih alhamdulillah masih lancar-lancar ya guys. Walaupun chaos. Kalau lihat dari Instagram, kalau misalnya ngikutin ITB receh gitu-gitu, pasti isinya chaos terus. Tapi ya nggak apa-apa, chaos itu bisa terkendali. Iya, apalagi ITB gitu ya. Kalau ITB itu kan udah mah favorit gitu ya. Pasti gitu kan tugasnya tuh
bejibun gitu. Ya, soalnya sehari kan bisa dikasih berapa tuh? kan, apalagi lagi pandemi kayak gini. Iya. Gimana cara mensiasatinya dari Azra sendiri? Misalkan online nih, tapi kan harus masuk ya materi kayak gitu. Maksudnya masuk harus dapat catatannya atau gimana. Nah, dari Azra sendiri gimana tuh mensiasatinya? Untung tuh ITB mengeluarkan fasilitas MS Teams, Microsoft Teams. Jadi dia semacam Google Meet gitu, tapi dari Microsoft. Jadi bisa nge-record setiap mata kuliah yang diajarin. Jadi bisa nge-review lagi walaupun jam kuliahnya udah selesai gitu. Nah, buat soal cara survive atau biar nggak keteteran lah istilahnya. Iya, keteteran ya. Keteteran kuliah. Kan dikasih tugas banyak tuh. Nah, tugas. Mana lagi kan kalau kuliah gini dia nggak jam waktunya kan nggak kayak sama SMA gitu. Iya. Mulai jam 7 pagi selesai jam 3 gitu. Nah, kalau ini kan dia agak random. Iya, betul. Pagi ada, tiba-tiba siangnya nggak ada. Tergantung matkul dan dosen. Iya, itu. Tergantung matkul dosen, tiba-tiba dosennya terserah dosennya tiba-tiba hari ini ya kuliah gitu. Betul. Nah, mendadak terus gitu jadi jam kos gitu. Iya, lagi ngapain gitu. Ngahuleng ya, bahasa Sundanya ngahuleng. Terus gimana? Kebetulan yang saya tuh hari kosongnya ada hari Selasa. Hari Selasa tuh kayak hari kosong, hari santai. Soalnya mata kuliah cuman ada pagi hari sama siang, sore gitu. Sampai malam tuh kosong. Nah, saya ngerjain tugas pas di waktu itu. Jadi bisa gitu bisa ya nyicil tugas beberapa yang lumayan nggak sulit dulu ya. Yang sulitnya bisa hari Jumat, Sabtu, Minggu bisa dikerjain. Gitu. Jadi lebih baik mengorbankan waktu yang lain gitu demi tugas gitu kan. Apalagi pandemi gini kan kita nggak bisa kemana-mana ya istilahnya Mas. Jadi daripada di rumah bengong gitu kan, terus ada tugas gitu kan, ya berarti ngerjain tugas aja lebih berfaedah. Iya, betul. Nah, kalau hubungan sama teknik kimia gitu kan suka banyak praktikum ya. Praktikum ada. Praktikumnya kayak gimana tuh? Karena pandemi, praktikumnya tuh. Jadi kita tuh kalau praktikum kalau di sekolah diawasin guru ya guys. Kalau ini diawasin asisten dosen. Aslab biasa disebutnya ya. Iya, angkatan 2018-19. Jadi agak nggak bisa dibilang santai guys. Soalnya walaupun online praktikumnya, kita tuh harus memahami konsep praktikumnya. Terus jadi nggak bisa plagiarisme, nggak bisa nyontek dari Google gitu ya, nggak bisa lihat nonton itu. Pokoknya harus karena kan beda ya data beda, gitu kan. Kalau praktikum hubungannya sama data dan data itu diolah masing-masing dan nggak bisa. Nah iya. Itu ya nyontek dari yang lain gitu. Betul. So, kalau di SMA kan biasanya praktek lab gitu ada satu tujuan atau dua alat bahan, terus 3 ada teori gitu. Teori singkat kan. Nah itu si teori singkat ini guys harus dari kata-kata kita sendiri, jadi nggak boleh nyontek dari Google gitu. Iya betul ya. Jadi meskipun lagi pandemi tetap aja ya kalau namanya belajar ya harus fun gitu ya maksudnya. Iya, betul, tetap aja gitu ya. Nah kalau gini kan kadang kalau siswa-siswa itu kalau SMA nentuin jurusan tuh suka bingung ya. Misalkan contohnya aku dulu pengen matematika, pengen fisika, pengen mana gitu kan, suka bingung gitu. Kalau Azra sendiri emang udah saklek nih pengen teknik kimia. Iya. Atau gimana nih gitu? Udah saklek guys. Saklek guys. Udah fix pengen kimia, masuk lagi teknik kimia ITB lagi. Wah, mantap luar biasa. Berarti emang nggak ada pilihan-pilihan lain gitu ya kalau itu. Kalau misalkan tadi kan dijawab kalau kenapa teknik kimia dari kakak gitu ya, karena emang pabrik kimia tujuannya kan gitu ya, berhubungan dengan bidang industri kimia gitu. Gitu. Terus kalau selama kuliah di teknik kimia ini pastinya suka ada apa sih tantangannya selain kuliah online tadi gitu ya. Kalau di awal-awal suka ada semacam apa sih ospek atau gitu nggak sih? Ospek, ada online gini? Ada. Kalau ITB ada ntar dibagi 2 ospeknya. Ospek pas baru masuk mahasiswa buat TPB. Terus satu lagi ada ospek jurusan nanti itu semester 2. Tapi tetap online. Tapi tetap nggak tahu ya, belum ada ini sih fix. Belum ada info lagi. Kalau lebih lanjut belum ada. Tapi ya emang kemarin tuh ospeknya ya agak mengecewakan, tapi ya mau gimana pandemi ini kita harus ikhlasin aja guys. Jadi Azra ini belum ketemu sama teman-temannya. Baru virtual ya. Jadi baru video ini siapa baru gitu ya. Oke. Terus kalau
kan kalau tadi ya, kalau misalkan langsung fix nih kimia nih, emang pilihannya, kalau tadi kan pilihannya apakah langsung teknik kimia atau gimana? Nah sekarang pertanyaannya, apakah langsung ITB atau kayak gimana nih teknik kimianya? Awalnya tuh awalnya tuh saya mikir yang penting teknik. Yang penting teknik yang dulu. penting teknik dulu. Yang penting teknik dulu. Oke, SMA terus? kelas 12. Yang penting teknik dulu, terserah kuliah mau di mana. Terus ya karena itu saya cobain ujian di mana-mana. Jadi ikut beberapa jalur tes berarti jalur ya. tes. Oke, jalur tes apa aja tuh yang pernah diikuti? Ada undangan, undangan, iya. Lewat rapot berarti ya kalau sampai undangan tuh ya. Enggak dapat. Tuh, guys, meskipun enggak dapat tetap berjuang. Iya, tetap berjuang, jangan putus asa, guys. Jadi buat adik-adik yang misalkan tahun ini yang kelas 12 belum tahu mau harus kayak gimana, yang penting pikirin dulu mau gimana kayak gitu ya. Jangan nanti lihat hasilnya gimana dulu. Yang penting usahanya dulu. Oke, tadi undangan enggak masuk. Terus masuk SBMPTN enggak masuk. TBK kemarin TBK ya. Oke. TBK. Terus karena itu 2 enggak masuk, jadi harus ikutin ujian mandiri kan di berbagai universitas. Beda-beda kan cara mereka uji coba untuk menerima mahasiswa baru. Nah kebetulan saya coba UI nggak keterima. Oh ke UI juga pernah. Iya, ke UI nggak keterima. Unpad nggak keterima. Unpad juga terus Unpad tuh ada dua macam tes nggak keterima dua-duanya. Kalau UI juga 2 paralel sama yang reguler nggak keterima juga. Terus ujung-ujungnya saya bertobat ya. Berdoa lah ya bertobat. Berdoa. Ya Allah semoga ujian mandiri ITB diterima gitu ya. Saya pengen membanggain orang tua gitu kan. Jadi harus ada niatnya ya, harus ada niat gitu ya. Sama kerja keras. Dan doa tadi. Jadi nggak lepas dari doa meskipun kita gagal beberapa kali gitu, bukan berarti kita harus ya udah gagal diterima ya enggak, tapi kita harus tetap berjuang gitu ya. Soalnya ya dulu juga pengalaman aku juga gitu ya. Jadi maksudnya nggak langsung keterima di PTN gitu, tapi apalagi aku harus nunda setahun dulu baru kuliah lagi, itu kan it's okay gitu ya. Yang penting ya kalau kita niatnya masih ya ada mau belajar gitu ya, kalau kita niatnya pengen masih kuliah ya why not gitu ya, kita tetap harus struggle gitu ya, tetap berjuang demi mewujudkan cita-cita kita gitu. Kalau enggak mungkin aja sekarang enggak jadi mahasiswa ya ya karena perjuangan dan doa jadi lagu ya. Perjuangan dan doa kayak gitu ya. Nah kalau tadi kan selain dari motivasi, hal apa aja sih yang menurut Azra yang harus kita milikin gitu biar kita yakin nih kalau kita bisa nih ke ini gitu. Kita harus pede satu aja, harus pede. Jadi percaya diri. Iya, harus percaya diri. Cara meningkatkan percaya diri kayak gimana? Karena gak semua orang tuh bisa percaya diri gitu. Kayak gimana tuh? Selalu optimis gitu, selalu bahagia. Maksudnya jangan terlalu gampang sedih gitu. Jangan gampang galau nilai jelek galau jangan. Itu tuh sebagai pembelajaran. Kayak suatu quote saya pernah lihat internet, lupa quote dari siapa. Apa tuh? Failure is the key to success. Yes. I agree with you. Oke, bener-bener. Tanpa gagal kita nggak masa sukses terus pasti ada gagalnya. Nah, betul. Pasti ada gagal. Betul. Jadi harus benar nanamin ke diri kita sendiri ya, kalau ya nggak semuanya orang bisa istilahnya berhasil dalam satu kali step gitu ya. Tapi orang berhasil itu bisa berbagai step mereka cobain baru bisa berhasil gitu ya. Fisikawan aja gitu ya. Maksudnya ilmuwan aja kalau mencoba terus itu jadi itu kan dari gagal dulu ya. Baru dia bisa mana mungkin ngitung gitu. Kayak belum sesuatu yang belum ditemuin ngitung terus langsung benar kan nggak mungkin guys. Betul. Pasti ada percobaan banyak cabang-cabangnya sehingga dapat satu kesimpulan. That's right, bener. Setuju banget sama Azra nih. Nah terus ini ada beberapa pertanyaan titipan sebenarnya ya buat Azra itu. Jadi karena Azra di teknik kimia, jadi banyak banget nih siswa-siswa atau sobat privat yang pengen banget gitu masuk ke ITB gitu ya. ITB-nya gitu. Siapa sih yang nggak mau masuk ke ITB gitu kan ya. Terus jadi apa sih maksudnya dari Azra di sini katanya tips memilih jurusan yang tepat tuh kayak gimana? Kayak gitu. Tadi kan karena siswa sekarang galau kan, apalagi bingung bingung gitu, bingung harus mau jurusan apa. Milih jurusannya gimana ya gitu. Akunya harus kayak gimana ya kayak gitu. Kalau soal milih jurusan kan, itu
kita balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orang, balik ke kitanya. Ke kitanya ya. Kita di sekolah kayak gimana? Maksudnya apakah kita lebih suka menghafal atau menghitung? Suka praktikum semacam kayak kimia, fisika, biologi gitu, atau enggak praktikum sidang? Presentasi gitu kayak PKN biasanya kan kalau tugas-tugas kelompok misalnya kalau ada gitu ya ada presentasi semacam tanda kutip sidang gitu, proyek sidang ya. Lebih suka mana, cocoknya di mana? Kalau udah ketemu berarti misalnya kalau lebih suka ngafalinnya apa, IPA atau IPS? Kalau IPS berarti beloknya ke materi-materi yang berhubungan dengan IPS, jurusan yang berhubungan dengan IPS. Kalau misalnya IPA, biologi misalnya ngafal, berarti itu bisa masuk farmasi, kedokteran, itu pasti dia nyaman. Berarti back to your choice. Iya, back to your choice. Jadi balik lagi apa yang kamu pilih, apa yang kamu bisa gitu. Berarti sekarang tuh mungkin saatnya si Sasa buat mengenali dirinya sendiri gitu ya. Mau dibawa kemana mereka tuh gitu ya. Dan tadi mungkin dari obrolan Azra yang awal kita Azra pernah bilang kalau tujuan hidup tuh harus ditentuin dari awal ya. Tadi betul. Selain membanggakan orang tua kayak gitu ya, pastinya kan kita harus melakukan sesuatu biar orang tua kita bangga pastinya gitu ya. Nah, terus kalau ini kan tadi tips dan trik memilih jurusan gitu ya. Berarti kenalin diri sendiri dulu gitu ya, mau masuk apa, sukanya apa, mungkin kayak gitu kayak ya. Gimana orangnya? Aku tuh kayak gimana? Kalau nggak bisa. Kalau nggak bisa, aduh. Kalau nggak bisa mungkin banyak curhat aja. Iya, curhat aja, banyak curhat aja. Aduh, aku bingung gitu. Iya, kan biasanya kalau ada teman curhat tuh lebih tahu kita gitu lebih ya. Tahu. Biasanya teman dekat dia lebih tahu gitu. Misalkan jadi kalau kita nggak tahu kita harus kayak gimana, boleh sharing curhat sama yang lain gitu. Jangan dipendam sendiri kayak gitu. Kalau dipendam sendiri nanti stres sendiri. Iya. Kayak gitu ya. Salah jurusan, aduh. Stres nanti nggak sesuai. Jadi jangan sampai guys salah jurusan. Oke, tadi tips dan trik milih jurusan. Kalau mempersiapkan diri buat tes PTN-nya tuh kayak tes gimana? SBMPTN. Kalau aku sendiri kan ikut les privat Tridaya. Asik, oke. Jadi aku tuh mempersiapkan belajar tuh dari guru-guru les privat Tridaya gitu guys. Soal-soalnya tuh dari bermacam-macam, ada yang dari internet, ada ngambil dari tahun-tahun yang lama gitu, 2000-an atau 2018 2019. Nah, saya belajarnya di situ. Apalagi sekarang kan lebih ke SBMPTN TPS ya. Kalau untuk tahun ini kita belum tahu ya untuk tahun depan. Tahun depan nggak tahu. Ya itu kalau belajar TPS biasanya dari Google aja guys. Dari Google bisa ya. Iya, soal-soal kan banyak, tinggal di print ngerjain sendiri ya. Kan biasanya anak zaman sekarang gitu ya, kelas 10, mulai dari kelas 10 udah diarahin buat SBMPTN gitu ya. Gitu. Nah, Azra sendiri dari kelas 10 dicicil atau pas kelas 12 aja nih belajar? Saya pas kelas 10 udah mulai, tapi belum diseriusin. Soalnya masih hanya mengenal. Jadi ada waktu di mana kita ngerjain soal UTBK. Terus terbahasnya kapan gitu. Ada sesinya tapi nggak setiap hari gitu. Nggak seintens kelas 12 ya, nggak seintens kelas 12. Kelas 10 tuh cuma mengenalin aja. Gitu. Karena kalau menurut aku ya SMA sekarang gitu maksudnya nggak ada salahnya gitu kalau belajar SBMPTN dari kelas 10 gitu ya. Karena emang soal SBMPTN itu nggak jauh dari materi-materi SMA dari kelas 10 sampai kelas 12 gitu ya. Jadi nggak ada salahnya gitu kalau untuk mencoba misalkan dari kelas 10 mau nih coba belajar SBMPTN dari kelas 10 gitu ya. Nanti next step kelas 11, kelas 12-nya biar lebih matang lagi gitu ya, nggak masalah ya. Oke. Terus sekarang mungkin untuk sesi terakhir nih buat Azra. Tips dan trik, kalau tadi kan tips dan trik memilih jurusan. Sekarang buat adik-adik kelas 10 sama kelas 11 gitu ya. Tips dan triknya biar semangat belajarnya tetap on tuh kayak gimana sih? Gini guys. Tips and tricks buat belajar biar tetap semangat buatnya dari belajar kelas 10 gitu dari kelas ada les tambahannya juga. Nah, gimana cara ngejaga semangat belajar? Berhubungan dengan pandemi pasti kalian bosan di rumah. Betul banget ya, pasti. Dan pasti kalian tuh pengen ada
keluar gitu. Iya. Nggak, menurut aku tuh nggak apa-apa keluar. Social distancing itu important. Jadi jangan lupa social distancing. Iya, masker, nongkrong sama teman. Tapi kalau bisa jangan di tengah keramaian guys, bahaya juga sih. Tetap Nggak ya, tahu ya, tetap ya protokolnya protokol harus jaga ya, guys. Gitu. Nah, jadi pandemi gini buat yang kesusahan jalinin aja. Maksudnya berusaha, mumpung pandemi gini seharusnya kan ya tugas-tugas gitu kan bisa kerja sama teman gitu, gampang tinggal foto kirim SMA. Tapi kalau misalnya ulangan, kalau bisa please cobain mandiri aja, jangan nyontek bareng teman. Betul. Soalnya nanti UTBK nggak bisa nyontek. Iya. Jadi membiasakan diri. Iya, membiasakan diri, jangan nyontek guys. Karena ya kalau nyontek, kebiasaan nyontek UTBK dikeluarin nanti nol. Jadi kebiasaan ya gitu ya. Jadi biar tetap semangat, tetap control yourself gitu ya. Jadi tetap harus kalau mau hangout aja gitu, it's okay ya gitu ya. Kalau mau ketemu teman boleh ketemu teman juga nggak apa-apa. Karena ya kalau di rumah terus kan bosen. Iya, bosen gitu pasti. Kena mental gitu ya, masih di rumah terus gitu. Iya. Yang dulunya kalau sekolah bolak-balik itu kan jadi nggak bosan-bosan kita kan. Iya, banyak yang bilang kangen sama teman. Sama teman ya. Bukan kangen sama sekolah ya. Iya, bukan kangen sama teman. Gitu. Nah, kalau buat kelas 12 sendiri, strategi apa sih yang harus mereka milikin gitu sekarang buat ngadepin SBMPTN tahun depan? Oh, bentar lagi ya. Iya, nggak kerasa ya kita udah mau akhir semester. Iya, aduh. Oke guys, jadi jangan kaget, pasti kalian bakal panik, deg-degan, takut lupa apalah, takut. Iya, pasti banyak tuh di pikiran. Iya, banyak di pikiran. Aduh, ini nilai jelek gimana ini nilai? Aduh. Iya, UTBK ini UTBK iya gitu. Jangan khawatir guys, bawa santai aja. Yang penting ya diawalin dari niat, terus belajar sesungguhnya. Karena udah kelas 12, jadi jangan nyontek. Jangan nyontek walaupun online gitu ya. Maksudnya kalau ulangan ujian, kalau bisa jangan nyontek. Biar soalnya ada kasus juga kan, kasus UTBK. Ada ketahuan foto soal gitu. Itu soal ketahuan nyontek, langsung didatengin sama polisi. Itu serem ya guys, datengin sama polisi. Jadi jangan udah berhubungan sama polisi. Iya, udah berhubungan sama polisi nih. Hanya gara-gara UTBK lah. Maksudnya kan ya bisa lah gitu kalau UTBK ya, maksudnya jangan sampai segitunya gitu. Kata Azra tadi harus pede aja. Iya, harus pede, gitu. Jangan panik. Justru kalau panik terlupa materinya. Nah, justru panik itu suka membawa kita ke dalam kebingungan. Iya, ujung-ujungnya nggak bisa gitu ya. Iya, betul. Oke. Mungkin harus percaya diri tadi. Percaya diri. Kalau kita udah belajar gitu ya harus percaya aja kalau kita bisa gitu ya gitu. Jadi jangan menyia-nyiakan waktu belajar kita kalau kita tetap masih ragu dalam diri sendiri ya buat belajar gitu ya. Kasarnya seperti itu ya, bukan berarti kita ngeluh boleh, mungkinnya salah satu ya namanya manusia ngeluh boleh kayak gitu, tapi tetap harus kembaliin lagi moodnya buat belajar gitu mungkin betul. Ya. Sama jangan lupa ini guys, berdoa. Betul. Doa. Minta doa orang tua. Betul. Doa saudara atau kakak punya gitu. Mungkin ada hal lain yang pengen disampaikan buat terakhir ke sobat privatnya dari Azza. Semangat belajar guys. Sampai ketemu di ITB tahun depan. Aminin semuanya sobat privat lagi nonton. Jadi mudah-mudahan nanti nyusul Azza di ITB ya. Tergantung nanti jurusannya mau apa juga terserah ya. Gitu ketemu ya. Kita. Asik. Jadi kita udah nggak kerasa nih ya, udah kurang lebih udah berapa menit gitu ya, udah kurang lebih 1 jam ya kita ngobrol di sini. Dan buat Azra sendiri aku ucapin congratulations sekali lagi udah jadi mahasiswa ITB, dan kita juga bagian dari Tridaya, bangga gitu, so proud of you gitu kan. Terus thank you for coming, mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat sobat privat yang lagi nonton juga. Oke. Nah gitu guys, kita ngobrol-ngobrol sama Azra, mudah-mudahan intisarinya bisa didapat ya manfaatnya dari Azra. Terus jangan lupa di subscribe juga channel YouTube Les Privat Tridayanya. Komen. Betul, jangan lupa di like, di komen juga, di share juga. Follow IG. Boleh, Azra IG-nya apa tuh? Boleh disebutin aja. Les Tridaya Privat. Iya, IG Azra. IG Azra. Iya, IG Azra aja.
Azra_Hijra. Oke, di @Azra_Hijra. Kalau les privatnya les_privat_Tridaya. Gitu. Oke. Kalau gitu sampai ketemu di ngobrol-ngobrol alumni berikutnya mungkin ya, insya Allah nanti kita ngobrol lagi. Kalau gitu, say goodbye. Bye guys, selamat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Privat, bagi kalian siswa-siswi dari jenjang TK hingga alumni yang membutuhkan proses pendampingan belajar les privat Tridaya siap menemani kalian. Adapun program belajar kami yaitu Untuk setiap program belajar tersebut, Les Privat Tridaya memberikan prosedur layanan belajar yang terstandarisasi, fasilitas belajar yang lengkap, serta protokoler kesehatan untuk program belajar offline. Adapun program Les Privat Tridaya yaitu Les Privat Tridaya juga mempunyai aplikasi yang bisa kalian install di Google Play Store loh. Namanya